Saat Andi Rewa masih terjebak dalam gejolak pikirannya, beberapa kursi di sebelahnya, Aldi Gunawan menatap putrinya di atas panggung dengan mata penuh air mata. Dia tidak kuasa menahan emosi. Beberapa waktu yang lalu sebelum dia bertemu kembali dengan Andi, dia sudah divonis menderita kanker pankreas stadium akhir. Saat itu seluruh dokter terbaik di dunia mengatakan bahwa dia hanya memiliki waktu hidup kurang dari 6 bulan. Di titik paling kelam dalam hidupnya, dia merasa ada dua penyesalan yang tidak akan pernah bisa dia perbaiki. Yang pertama adalah dia tidak pernah berhasil menemukan Andi. Yang kedua, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melihat putrinya menikah. Namun siapa sangka, takdir justru mempermainkannya dengan cara yang luar biasa. Di saat dia merasa segalanya sudah berakhir, kehidupannya justru berbalik drastis. Dia berhasil menemukan Andi. Bagi Aldi Gunawan, ini bukan hanya tentang menghapus satu penyesalan dalam hidupnya. Lebih dari itu, Andi sudah memberinya kesempatan kedua untuk hidup. Dan dengan demikian, kedua penyesalannya pun sirna. Karena kini dia tahu bahwa dia masih memiliki banyak waktu untuk menantikan hari ketika putrinya benar-benar menikah. Di dalam hatinya, Aldi Gunawan sangat yakin bahwa begitu batas waktu 3 tahun berakhir, Andi Rewa pasti akan menikahi Mary. Saat itu tiba, kehidupannya akan terasa benar-benar sempurna. Namun, dia sama sekali tidak menyangka bahwa putrinya yang begitu dia sayangi justru sudah menyiapkan kejutan untuknya di konser malam ini. Meskipun saat ini Mary hanya mengenakan gaun pengantin di atas panggung dan bukan di tempat pernikahan yang sebenarnya, tapi bagi seorang ayah seperti dirinya, bisa melihat putrinya berdiri dengan anggun dalam balutan gaun tersebut sudah seperti menyaksikan separuh dari impian hidupnya menjadi kenyataan. Apalagi dia sendiri baru saja lolos dari gerbang kematian. Semua ini membuat perasaannya semakin bercampur aduk. Di sisi lain, Maria, istrinya, juga merasakan hal yang sama. Air matanya sudah mengalir membentuk 2 garis di wajahnya yang cantik. Saat melihat suaminya sudah menangis dalam diam, Maria segera menggenggam tangannya erat dan tersenyum penuh pengertian. Aldi Gunawan yang sadar akan emosinya yang meluap-luap, buru-buru menyeka air matanya dengan lengan, lalu semakin mengeratkan genggaman tangannya pada sang istri. Maria pun menyandarkan kepalanya ke bahu suaminya, mendengarkan suara merdu putri mereka yang sedang bernyanyi di atas panggung. Dengan suara lirih, dia berkata di telinga suaminya, "Kalau saja Sandi dan Belinda masih hidup, betapa indahnya dunia ini." Aldi Gunawan gemetar mendengar ucapan itu. Dia menghela nafas panjang dan berkata, "Kalau itu bisa menjadi kenyataan, aku rela menukar segalanya. Bahkan kalau harus menyerahkan seluruh grup Gunawan sekalipun, aku tidak akan menyesal." Maria mengangguk mantap. Hidungnya mulai terasa asam dan dia segera memalingkan wajahnya untuk menyembunyikan emosinya. Di kursi lain, Najwa yang sepenuhnya terhanyut dalam lagu Mary, tiba-tiba menggenggam tangan Andi dengan lembut dan berkata, "Suamiku, menurutmu, apakah pangeran berkuda putih Mary ada di konser malam ini?" Andi Rewa terkejut mendengar pertanyaan itu, tapi dengan cepat dia memasang senyum canggung. Aku juga tidak tahu." Najwa berkata dengan penuh harapan, "Aku berharap dia ada di sini. Kalau dia benar-benar hadir, dia pasti bisa merasakan ketulusan dan cinta mendalam Mary. Dengan begitu, pengorbanan Mary tidak akan sia-sia." Setelah berkata demikian, dia tiba-tiba tampak bersemangat dan bertanya, "Menurutmu, apakah Mary akan memanggilnya ke atas panggung? Atau mungkin dia akan begitu tersentuh dan langsung melamar Mary di depan semua orang?" Andi Rewa menggeleng, berpura-pura tidak tahu. "Aku juga tidak yakin." Najwa berkata dengan serius, "Mary sudah mengorbankan begitu banyak untuk pria itu. Kalau pada akhirnya mereka tidak bisa bersatu,
Rasanya sungguh tidak adil. Andi Rewa terdiam. Dia tidak tahu bagaimana harus menanggapi ucapan istrinya. Di dalam hatinya ada kekacauan yang sulit dia uraikan. Dia benar-benar tidak tahu kemana arah masa depannya. Namun, Najwa tidak menyadari pergulatan batin suaminya. Dengan penuh antusias dia berkata, "Aku yakin Mary pasti akan memanggilnya ke atas panggung. Aku tiba-tiba merasa sangat gugup. Mungkin sebentar lagi aku akan menyaksikan momen paling romantis dalam hidupku." Andi Rewa hanya mengangguk ringan. Dia tahu bahwa banyak penggemar di stadion ini juga berharap untuk melihat kisah cinta Mary mencapai puncaknya malam ini. Namun, Andi sangat yakin kalau Mary tidak akan menyebut namanya secara langsung di konser ini, apalagi memintanya naik ke atas panggung. Bagaimanapun, mereka sudah memiliki janji 3 tahun. Selain itu, identitasnya belum terungkap ke publik. Mayoritas orang di sini tidak tahu kalau dia adalah keturunan keluarga Rewa dari Jakarta. Mereka juga tidak tahu kalau dia adalah putra Sandi Rewa, dan bahwa di balik kehidupannya tersimpan dendam darah yang belum terbalaskan. Saat ini lagu yang dinyanyikan oleh Mary sudah mencapai bagian akhir. Ketika Mary menyanyikan nada terakhir, semua alat musik pengiring berhenti secara bersamaan, menciptakan jeda mendadak yang terasa begitu dramatis. Semua orang terkejut. Lagu ini seolah-olah terputus begitu saja, seperti dihentikan oleh sebilah pedang tajam. Sensasi itu terasa tiba-tiba, namun justru menambah kesan mendalam dan membuat seluruh penonton merasa seakan masih ingin mendengarnya lebih lama. Yang lebih luar biasa adalah saat suara Mary dan musik pengiring terhenti, seluruh panggung seakan membeku. Mary, para penari latarnya, serta seluruh tim pengiring musik berhenti bergerak dalam sekejap, seolah terkena mantra yang membuat mereka membatu di tempat. Sorak-sorai penonton pun meledak di seluruh stadion. Banyak yang serempak meneriakkan kata Pangeran Berkuda Putih, berharap dia segera naik ke panggung dan melamar Mary di depan semua orang. Namun tidak seorang pun menyangka bahwa setelah hening beberapa detik, Mary hanya tersenyum dan berkata, "Terima kasih banyak, sampai di sini saja pertunjukanku malam ini. Sekali lagi, terima kasih atas dukungan dan cinta kalian selama ini. Sampai jumpa." Setelah itu tanpa ragu sedikit pun, Mary yang masih mengenakan gaun pengantinnya mulai turun perlahan ke bawah panggung dengan bantuan lift hidrolik. Seketika keheningan menyelimuti seluruh stadion. Tidak seorang pun menduga kalau konser ini akan berakhir begitu saja. Banyak yang masih berharap Mary akan mengungkapkan cintanya secara terbuka, atau setidaknya menunggu Pangeran Berkuda Putihnya naik ke panggung dan melamarnya di depan semua orang. Namun, siapa yang menyangka kalau dia justru memilih mengakhiri konser dengan begitu tenang dan anggun, tanpa memberi satu petunjuk pun tentang sosok pria yang dia cari selama ini. Ini terasa seperti mengantar orang yang dicintai pergi ke tempat yang jauh. Seharusnya ada pelukan terakhir, ciuman perpisahan, atau setidaknya kata-kata penuh air mata sebelum kepergian. Namun, orang itu justru melangkah ke dalam kereta dengan tegas. Pintu tertutup rapat dan dia pergi tanpa menoleh sedikit pun. Saat penonton masih terhanyut dalam emosi setelah konser yang begitu mengesankan, layar besar di stadion kembali menyala, menampilkan tulisan tangan Mary dalam warna putih. Kemudian suara lembutnya mulai membacakan pesan itu. "Aku pernah bersumpah bahwa setelah aku menemukannya, aku akan pensiun dari dunia hiburan untuk selamanya, lalu menghabiskan sisa hidupku di sisinya. Seperti bagaimana ibuku dan ibunya dulu, menjadi istri yang setia dan ibu yang baik. Oleh karena itu, dengan penuh rasa bersalah, aku ingin secara resmi mengumumkan kepada semua penggemar yang mencintaiku bahwa setelah tur konser ini berakhir, aku akan pensiun dari dunia hiburan untuk selamanya. Terima kasih atas cinta dan dukungan kalian selama ini.
Aku berharap kalian bisa mengerti dan memaafkan keputusan egoisku ini, dan semoga kalian semua juga menemukan kebahagiaan sejati dalam hidup kalian. Mulai malam ini, tur konserku akan resmi berganti nama menjadi tur konser perpisahan Mary. Aku akan mengunjungi lebih dari 10 kota lain di seluruh negeri, serta beberapa negara di dunia, untuk mengucapkan perpisahan kepada para penggemar. Aku ingin mengakhiri perjalanan musikku dengan sempurna dan meninggalkan kenangan terbaik untuk kalian semua. Selain itu, aku akan menyumbangkan seluruh pendapatan dari tur konser ini ke Yayasan Amal. Dana ini akan digunakan untuk membantu anak-anak yatim piatu di seluruh negeri, agar mereka memiliki lingkungan yang lebih baik untuk tumbuh, akses ke pendidikan yang lebih baik, serta kehidupan yang lebih layak. Tim manajemenku juga akan mengungkapkan semua laporan keuangan dari setiap konser secara transparan di internet dan meminta notaris resmi untuk mengesahkannya. Di sini, aku juga mengajak semua penggemarku yang memiliki kemampuan lebih untuk ikut serta dalam membantu anak-anak yatim piatu, agar mereka tidak lagi terlantar, tidak lagi kelaparan dan kedinginan, tidak lagi merasa rendah diri, dan tidak lagi dipandang sebelah mata. Terakhir, aku berharap kita semua akan memiliki masa depan yang cerah. Hati-hati di jalan dan sampai jumpa. Begitu suara rekaman itu selesai, seluruh stadion tiba-tiba terang benderang, dan pada saat itu tangisan para penggemar kembali pecah, memenuhi seluruh arena dengan lautan air mata perpisahan. Karena mereka semua tahu, ketika seluruh lampu di stadion menyala, itu berarti pertunjukan benar-benar sudah berakhir. Seperti suasana di bioskop saat film selesai, ketika lampu kembali terang, itu menandakan waktunya pulang. Selain itu, Mary sudah mengungkapkan perpisahan dengan kata-kata yang dia tulis sendiri. Jadi, para penggemar sadar bahwa dia tidak akan ada kejutan tambahan. Semua orang masih terpaku di tempat mereka duduk, seolah-olah belum bisa menerima kenyataan yang baru saja terjadi. Bagaimana mungkin idola mereka, dewi dalam hati mereka, tiba-tiba mengumumkan pengunduran dirinya dari dunia hiburan tanpa tanda-tanda sebelumnya. Mary bahkan belum genap berusia 25 tahun. Dia sedang berada di puncak karir, dan kalau terus berusaha beberapa tahun lagi, mungkin Mary bisa menjadi penyanyi dengan pengaruh terbesar di dunia. Namun, Mary memilih untuk meninggalkan segalanya, benar-benar pergi tanpa ragu. Bagi para penggemar, ini bukan sekedar kejutan, tapi seperti petir yang menyambar di siang bolong. Banyak penggemar perempuan yang lebih emosional mulai menangis terseduh-seduh. Sedangkan para penggemar laki-laki, beberapa dari mereka mengepalkan tangan, urat di lengan mereka tampak menegang karena emosi yang meluap-luap. Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa idola mereka memilih untuk meninggalkan dunia hiburan hanya demi seorang pria. Keputusan ini tidak hanya membuat hati mereka hancur, tetapi juga melukai harga diri mereka. Karena mereka tahu di mata Mary, seluruh pria di dunia ini bahkan tidak sebanding dengan sosok pangeran berkuda putihnya. Bahkan, Najwa yang duduk di antara kerumunan tampak benar-benar terpana. Dengan mata terbelalak dia menatap panggung kosong dan bergumam. Bagaimana bisa dia begitu saja keluar? Kenapa harus pergi secepat ini? Karirnya masih cemerlang. Kenapa harus mundur demi seorang pria? Apa menikah dan memiliki anak berarti dia tidak bisa bernyanyi lagi? Najwa bukan satu-satunya yang berpikiran seperti itu. Di stadion ini, ada puluhan ribu orang yang merasakan hal yang sama. Tidak seorang pun memahami alasan Mary rela mengorbankan begitu banyak hal hanya demi seorang pria. Namun, di antara puluhan ribu orang di stadion ini, hanya ada 3 orang yang benar-benar memahami keputusan Mary. 2 di antaranya adalah orang tuanya, dan yang ketiga bukanlah Andi Rewa, melainkan Rika Akana. Karena sejak kecil, Rika sudah dididik
untuk menjadi seorang istri yang baik dan ibu yang penuh kasih setelah dia dewasa. Kepribadian, hobi, dan karir pribadinya bukanlah hal yang utama dalam hidupnya. Yang terpenting adalah mampu menjadi pendamping yang sempurna bagi pria yang dicintainya. Jadi di lubuk hatinya, dia hanya bisa membisikkan perasaan yang tersembunyi. Aku begitu iri pada keberanian Mary. Dia berani mengungkapkan apa yang paling diinginkannya di depan begitu banyak orang. Kalau langit memberiku kesempatan untuk bersama Tuan Andi selamanya, aku juga rela meninggalkan segalanya. Sedangkan Andi rela. Dia tidak memikirkan perasaan para penggemar di sekelilingnya. Yang membuatnya benar-benar tersentuh adalah dua pernyataan terakhir yang disampaikan Mary. Seluruh pendapatan konsernya akan disumbangkan ke Yayasan Amal untuk membantu anak-anak yatim piatu. Mary membuat keputusan ini tidak lain karena dia mengingat masa kecil Andi yang dihabiskan di panti asuhan. Saat menyadari hal ini, hatinya terasa berat. Mary benar-benar tidak pernah berhenti memikirkan dirinya. Lama setelah Mary meninggalkan panggung, barulah beberapa penggemar mulai sadar dari keterkejutan mereka. Sebagian pria yang kecewa mulai menggerutu dan mengutuk dengan kesal, lalu meninggalkan tempat lebih dulu. Para penggemar perempuan pun, meski masih menyeka air mata, akhirnya berbalik dan pergi dengan diam-diam. Di tengah kerumunan yang beranjak pergi, Andi Rewa samar-samar mendengar suara seorang pria di belakangnya yang menggerutu dengan marah. Kurang ajar, siapa sih orang brengsek yang tiba-tiba muncul jadi pangeran berkuda putih? Kalau aku bertemu dengannya, aku akan mematahkan kakinya. Seketika ada yang menimpali dengan penuh semangat. Benar sekali, berani-beraninya si brengsek itu mengambil dewi kita. Aku rasa dia sudah bosan hidup. Yang lain ikut menjerit frustrasi. Apa hebatnya dia sampai bikin dewi kita memakai gaun pengantin, bernyanyi, dan malah mengajak nikah lebih dulu. Aku benar-benar gila dibuatnya. Mendengar itu, Andi Rewa merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Apa definisi dari musuh publik? Inilah yang namanya musuh publik. Di sampingnya Najwa juga tampak agak kecewa dan berkata pelan, "Suamiku, ayo kita pulang." Andi Rewa mengangguk ringan. Najwa kemudian berpaling ke Siva di sebelahnya dan berkata, "Nona Siva, aku dan suamiku akan pergi dulu." Siva buru-buru menimpali, "Aku juga mau pergi. Ayo kita keluar sama-sama." Setelah itu dia pun segera berdiri. Andi Rewa melirik ke arah Aldi Gunawan dan Maria. Dia merasa tidak sopan kalau pergi begitu saja tanpa berpamitan. Namun, Aldi Gunawan seakan mengerti perasaan Andi. Dia hanya mengangguk ringan dan tersenyum seraya melambaikan tangannya. Maria juga memberi Andi tatapan penuh pengertian, seakan berkata, "Pergilah dulu, jangan khawatirkan kami." Meski begitu, Andi tahu bahwa mereka berdua akan segera kembali ke Jakarta malam ini. Mungkin mereka langsung menuju bandara setelah ini. Karena tidak punya pilihan lain, dia pun memutuskan untuk mengucapkan perpisahan lewat chat nanti. Sementara itu, 5 gadis lainnya yaitu Desi, Fania, Rika, Ramlah, dan Fani, karena duduk di tepi luar, mereka harus segera memberi jalan ketika penonton mulai keluar. Jadi saat semua orang bangkit dari tempat duduk, mereka pun langsung terdorong keluar oleh arus kerumunan. Pemandangan ribuan orang berbondong-bondong meninggalkan tempat sungguh luar biasa. Saat mereka datang, orang-orang tiba di waktu yang berbeda. Ada yang datang lebih awal, ada yang datang lebih lambat. Namun sekarang semua orang bangkit bersamaan, bergegas menuju beberapa pintu keluar utama, menyebabkan seluruh stadion terasa sangat sesak. Saat Andi dan Najwa keluar dari barisan kursi di baris pertama, Desi dan yang lainnya sudah lebih dulu berjalan keluar. Di tengah kerumunan yang begitu ramai, Andi pun tidak berniat mencari mereka secara sengaja. Najwa berjalan beriringan dengan Siva. Melihat mata Najwa sedikit merah, Siva penasaran dan bertanya, "Nona Najwa, kau sangat menyukai Mary?" Najwa mengangguk pelan dan berkata dengan serius, "Aku selalu menyukainya. Dia tidak hanya menyanyi dengan indah,
tetapi juga merupakan salah satu dari sedikit sosok di industri hiburan yang benar-benar murni dan bersih. Ziva tersenyum dan berkata, "Tidak perlu diragukan lagi. Dia bukan hanya arus segar, tetapi satu-satunya arus segar di dunia hiburan." Najwa bertanya penasaran, "Kenapa kau mengatakan demikian?" Ziva tersenyum dan berkata, "Begini saja, dalam dunia hiburan yang paling banyak adalah orang-orang yang menghalalkan segala cara. Ada yang menjual diri demi keuntungan, ada yang memalsukan masa lalu demi ketenaran, dan ada pula yang menjilat kekuasaan demi membangun hubungan. Ada yang mati-matian membangun citra palsu, ada yang menghabiskan energi hanya untuk membuat sensasi pasangan palsu, ada yang jelas-jelas lahir dari keluarga miskin, tapi bersikeras berpura-pura sebagai anak konglomerat. Ada yang sebenarnya tidak memiliki wawasan luas, tapi memaksakan diri tampil seperti seorang intelektual hebat. Yang paling menjijikkan adalah mereka yang menjilat budaya asing dan menghina bangsanya sendiri demi sesuap nasi. Bahkan ada yang menggambarkan negara dunia ketiga yang kumuh dan kacau sebagai surga dunia. Ini benar-benar niat jahat dengan tujuan yang keji. Belum lagi kasus plagiarisme, skandal dan sensasi murahan yang bertebaran di mana-mana. Kalau kita telusuri, hampir tidak ada satupun yang benar-benar bersih dari noda." Setelah berkata begitu, Ziva mengubah nada suaranya dan dengan serius berkata, "Tapi hanya Mary yang benar-benar tidak memiliki sejarah kelam. Sejak debutnya di dunia hiburan, dia tidak pernah terlibat dalam sensasi murahan dan tidak pernah melakukan trik kotor. Semua yang dia publikasikan tentang dirinya adalah fakta 100%. Bahkan ada banyak hal hebat yang dia sengaja sembunyikan dan tidak membiarkan media meliputnya. Dia benar-benar rendah hati dan berkelas." Najwa semakin penasaran dan bertanya, "Nona Ziva sepertinya sangat mengenal dunia hiburan." Ziva tersenyum ringan dan berkata santai, "Tidak bisa dibilang mengenal, hanya saja tidak ada rahasia di dunia hiburan yang bisa disembunyikan dariku." Kemudian dia tersenyum dan bertanya kepada Najwa, "Kau tahu dari keluarga mana Mary berasal?" Najwa berpikir sejenak dan berkata, "Seingatku, ada yang pernah mengatakan bahwa keluarganya adalah pebisnis, tapi bisnis apa yang mereka jalankan sepertinya jarang diberitakan. Rasanya mereka cukup hebat." Ziva tertawa dan berkata, "Bukan hanya hebat, keuntungan tahunan keluarganya jauh lebih besar dibandingkan total keuntungan industri hiburan dalam setahun. Jadi, kalau dia masuk ke dunia hiburan, itu seperti burung phoenix turun dari langit ke kawanan ayam, benar-benar dominasi dari tingkat yang berbeda." Najwa mendengarnya dengan takjub dan tanpa sadar berkata, "Pantas saja Mary tidak pernah melakukan promosi atau sensasi murahan. Bahkan soal pasangan palsu yang banyak dilakukan artis lain, dia sama sekali tidak tertarik. Beberapa aktor pria pernah mencoba membuat rumor dengan dia, tapi setiap kali ada berita palsu yang keluar, dalam waktu kurang dari 1 jam, agensinya pasti langsung memberikan klarifikasi resmi. Dia sama sekali tidak memberi kesempatan bagi orang lain untuk mencari sensasi." Ziva mengangguk dan tersenyum. "Jadi, kau tidak perlu terlalu sedih atas keputusannya keluar dari dunia hiburan. Sebenarnya dia seperti bidadari yang turun ke dunia hanya untuk bermain sebentar, sekedar merasakan kehidupan manusia. Setelah puas, dia tentu akan kembali ke khayangan." Najwa merenung sejenak dan mengangguk setuju. "Kembali ke kahyangan. Penjelasanmu masuk akal. Kalau begitu, memang wajar kalau dia tidak mungkin selamanya bertahan di dunia hiburan." Ziva melirik sekilas ke arah Andi Rewa yang tetap diam dan tersenyum. "Bukankah dalam video pembuka konser tadi juga disebutkan bahwa Mary sebenarnya sedang mencari pangeran berkuda putihnya? Aku rasa alasan dia masuk dunia hiburan mungkin tidak lain demi tujuan itu." Najwa mengangguk. "Benar, aku juga merasa begitu." Ziva melanjutkan, "Dari kecil,
Mary sudah hidup dalam kemewahan, maka bisa dipastikan kalau pangeran berkuda putihnya juga tidak mungkin berasal dari latar belakang yang lebih rendah darinya. Bahkan mungkin dia memiliki status yang lebih tinggi dari Mary. Sambil berkata begitu, Ziva mengetuk ringan bibirnya dengan jari rampingnya, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Wah, kalau dipikir-pikir, kalimat tadi kurang tepat. Dia memang seperti bidadari turun ke dunia, tapi bukan sekedar untuk bermain-main atau sekedar merasakan hidup manusia. Dia turun ke dunia sebenarnya untuk menemukan pangeran berkuda putihnya yang juga turun ke dunia. Setelah bertemu, mereka akan kembali bersama. Perempuan yang menyebutkan perumpamaan bidadari turun ke dunia yang ada di sampingnya ini membuat Najwa terus-menerus mengangguk setuju. Dia merasa kalau apa yang dikatakan Ziva sangat masuk akal. Bahkan perkembangan situasi yang sebenarnya mungkin memang seperti itu. Namun dia tidak tahu kalau di telinga Andi, kata-kata ini justru memiliki makna yang berbeda. Andi Rewa menyadari kalau Ziva seolah-olah sengaja memberikan petunjuk kepada istrinya, tetapi secara samar sehingga Najwa sama sekali tidak menyadari bahwa semua ini berkaitan dengannya. Andi Rewa tidak mengerti kenapa Ziva mengatakan hal-hal ini kepada Najwa. Apakah Ziva sedang mencoba memberikan semacam peringatan awal kepada Najwa? Tapi dirinya sendiri tidak pernah berpikir untuk meninggalkan Najwa. Atau mungkinkah kata-kata ini justru ditujukan kepadanya? Namun, kalau itu benar, apa gunanya? Sesaat Andi Rewa merasa sedikit bingung dan dia pun semakin sulit memahami maksud Ziva. Baginya wanita ini terlalu pintar, bahkan mungkin sangat pintar, hingga membuatnya selalu merasa perlu menjaga jarak secara mental. Saat ketiganya mengikuti arus massa keluar dari stadion, Ziva bertanya, "Nona Najwa, Tuan Andi, kalian tadi datang ke sini naik apa?" Najwa menjawab, "Kami naik taksi." Ziva segera berkata, "Wah, kalau begitu kalian pasti sulit mendapatkan taksi sekarang. Menurut perkiraanku, ada setidaknya belasan ribu orang di sekitar sini yang juga butuh taksi. Bahkan kalau memesan lewat aplikasi, mungkin kalian harus menunggu lebih dari 1 jam. Kebetulan, aku membawa mobil. Bagaimana kalau aku antar kalian pulang?" Najwa buru-buru berkata, "Tidak usah repot-repot Nona Ziva. Rumah kami tidak terlalu jauh. Hanya sekitar 20 menit jalan kaki." Ziva langsung menimpali, "Itu tidak bisa. Sekarang sudah larut malam. Kalau kalian jalan kaki sampai rumah, pasti akan sangat lelah. Dan besok bisa berpengaruh pada pekerjaan kalian. Selain itu, kalau ibuku tahu aku bersama kalian tapi tidak mengantarkan kalian pulang, dia pasti akan memarahiku. Lagi pula, ini hanya soal menginjak pedal gas sedikit lebih banyak, sama sekali tidak merepotkan." Mendengar ini, Najwa merasa sungkan untuk menolak lagi. Dia pun menoleh ke Andi dan bertanya, "Suamiku, menurutmu bagaimana? Kita jalan kaki saja atau naik mobil Nona Ziva?" Andi Rewa menatap sekilas ke arah Ziva dan berkata dengan nada datar, "Karena Nona Ziva sudah begitu baik menawarkan tumpangan, tentu kita tidak bisa mengecewakan niat baiknya." Setelah itu dia menoleh ke arah Ziva dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Terima kasih banyak Nona Ziva, maaf merepotkan." Ziva buru-buru menjawab, "Tuan Andi terlalu sopan. Ini hanya hal kecil, sudah seharusnya aku lakukan." Saat itu juga, di tengah kerumunan orang, Elsa melihat Najwa dan segera berlari ke arahnya sambil berkata, "Najwa, kalian mau pulang naik apa? Sepupuku datang menjemputku dengan mobil. Bagaimana kalau aku antar kalian sekalian?" Saat ini tugas utama sepupu Elsa, yaitu Cliff Hartanto, hanya 2. Tinggal di pemukiman kumuh untuk merasakan penderitaan dan menjadi sopir Elsa. Oleh karena itu, kemanapun Elsa pergi, dia biasanya membawa Cliff. Ini juga supaya sepupunya itu tidak terlalu bosan. Selain itu, Elsa sebenarnya juga punya niat lain. Dia merasa kalau kondisi kehidupan Cliff di pemukiman kumuh sangat menyedihkan.
Dengan sering mengajaknya keluar sebagai sopir, dia bisa sekalian membawa Cliff makan makanan enak dengan alasan pekerjaan, sehingga setidaknya Cliff tidak terlalu menderita. Namun, Najwa merasa tidak enak karena sudah berjanji dengan Siva. Maka dia pun buru-buru berkata, "Maaf Elsa, aku sudah janjian dengan seorang teman untuk naik mobilnya." Saat itu barulah Elsa menyadari keberadaan Siva di samping Najwa. Begitu matanya menangkap sosok Siva, Elsa langsung terkejut hingga terdiam dengan ekspresi wajah yang menunjukkan keterkejutan yang luar biasa. Dalam sekejap, Elsa langsung mengenali Siva. Bagaimanapun, Siva adalah cucu tertua keluarga Smith, terkenal di kalangan generasi kedua keluarga kaya di Jakarta. Bisa dibilang, dia adalah wanita paling berpengaruh di lingkaran sosial para sosialita muda Jakarta. Meskipun mereka bukan teman dekat, mereka tetaplah kenalan karena sering bertemu dalam berbagai acara kelas atas. Namun yang mengejutkan Elsa adalah kehadiran Siva di sini. Secara refleks dia bertanya, "Nona Siva, kenapa kau ada di sini?" Siva juga cukup terkejut. Dia masih ingat Elsa. Meskipun keluarga Elsa tidak bisa dibandingkan dengan keluarga-keluarga paling berkuasa, tapi mereka tetap termasuk dalam lingkaran yang sama, sehingga keduanya memiliki sedikit keterkaitan. Dengan senyum tipis, Siva bertanya, "Nona Elsa juga datang ke sini? Apakah khusus untuk menonton konser?" Elsa buru-buru melambaikan tangan. Bukan. Aku sekarang bekerja di sini, di grup Rapocini." Siva mengangguk sambil tersenyum. "Oh, grup Rapocini yang sangat terkenal itu?" Setelah mengucapkan itu, dia dengan sengaja melirik Andi. Bahkan matanya menyiratkan sedikit keusilan. Begitu mendengar kalau Elsa bekerja di grup Rapocini, dia langsung merasa ada sesuatu yang aneh. Di dalam hati dia berpikir, keluarga Elsa memang hanya berada di tingkat ratusan miliar, tetapi mereka masih cukup kuat untuk tidak membiarkan putri mereka bekerja di tempat yang berjarak ribuan kilometer dari rumah. Keluarga-keluarga di Jakarta itu semuanya sangat licik. Mereka tidak akan melakukan sesuatu yang bisa dianggap merendahkan diri. Kalau ada sesuatu yang tampak tidak biasa, pasti ada alasan di baliknya. Ini jelas bukan kebetulan belaka. Belum selesai dia merenung, dia tiba-tiba tersadar dan berpikir, ini pasti karena Andi. Meskipun dia tidak tahu bagaimana keluarga Elsa bisa menemukan petunjuk tentang Andi Rewa, jelas bahwa Elsa datang ke Makassar untuknya. Di sisi lain, Najwa tidak mengetahui latar belakang sebenarnya dari Siva. Dia sibuk bekerja setiap hari dan bahkan ketika insiden kecelakaan Siva di terowongan menjadi perbincangan luas, dia hanya mendengar sekilas dan tidak benar-benar mencari tahu lebih lanjut. Karena itu, dia dengan heran bertanya kepada Elsa, "Elsa, kau juga mengenal Nona Siva?"